Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Kisah mengenai Dajjal di media sosial banyak dibicarakan oleh warganet. Namun sebagian kisah yang ada di media sosial tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sebagian ada penambahan, pengurangan, bahkan prediksi-prediksi yang cenderung menakutkan masyarakat, khususnya umat muslim. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ustadz Ahong akan membahas mengenai kisah-kisah Dajjal melalui sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Sahabat Bincang Syariah, di antara kisah Dajjal yang perlu kita bahas adalah yang pertama, terkait sosok Dajjal itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih ulama berpandangan mengenai sosok Dajjal, itu asli atau fiktif. Kemudian yang kedua, ada konten kreator yang membuat di YouTube khususnya terkait kemunculan Dajjal ini sudah membuat istana di dekat Madinah. Katanya jadi istana Dajjal itu sudah ada dan itu bergaris lurus dengan Madinah, dan dari istana itu terlihat bahwa Madinah berwarna putih. Jadi seperti istana yang berwarna putih. Nah, sahabat Bincang Syariah, kemudian ada juga seseorang yang menyebutkan bahwasanya Dajjal itu muncul pada tahun 2024. Ia mengaitkan kemunculan Dajjal ini dengan hadis munculnya seorang pembaharu atau mujadid setiap 100 tahun sekali. Nah, 100 tahun ini dihitung pertama kalinya dari keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924. Artinya 100 tahun setelah itu adalah 2024. Apakah benar prediksi yang demikian itu? Nah, sahabat Bincang Syariah, terkait permasalahan yang pertama, yaitu terkait sosok Dajjal itu akan muncul tidak di akhir zaman. Ini ada beberapa pendapat ulama. Jadi tidak mutlak satu pendapat saja. Pendapat Imam An-Nawawi yang mengutip pendapatnya Syekh Qadhi Iyad dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, ia mengatakan bahwasanya Dajjal itu memang sosok nyata dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Namun tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tapi nanti di akhir zaman Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua dari Syekh Muhammad Abduh, pembaharu Mesir. Ia menyatakan bahwasanya Dajjal itu adalah bukan sosok yang nyata, tapi Dajjal itu hanya simbol keburukan. Ad-Dajlu dalam bahasa Arab itu artinya kebohongan. Nah, makanya dalam istilah ilmu bahasa Arab, Dajjal menggunakan sigat mubalaghah. Dajjal, jadi orang yang banyak menyebarkan kedustaan, kebohongan. Jadi menurut Syekh Muhammad Abduh, pembaharu Mesir ini, Dajjal itu tidak ada sosoknya. Dia hanya simbol keburukan, malapetaka yang nanti akan ada di akhir zaman. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah Dajjal itu memang nanti ada sosoknya, tapi dia tidak memiliki kelebihan sebagaimana yang dinarasikan oleh beberapa orang. Jadi dia punya kekuatan menghidupkan orang mati atau kekuatan yang lain sebagainya. Jadi kekuatan itu dia nanti bisa dianggap oleh orang dengan mukjizat. Padahal Dajjal itu adalah orang buruk. Nah, namun pendapat ini juga ditolak oleh sebagian ulama. Artinya Dajjal itu memang punya kelebihan, tapi kelebihannya ini bukan dinamakan mukjizat, tapi istidraj. Jadi kelebihan yang Allah berikan bagi orang-orang yang durhaka terhadap Allah disebut dengan istidraj. Selanjutnya adalah ada yang mengatakan bahwa Dajjal sudah membangun istana di dekat Madinah.
Nah, ini dia mengutip sebenarnya pada hadis dalam riwayat Musnad Ahmad karya Ahmad bin Hambal dan Al-Mustadrak karya Imam Hakim. Jadi bunyinya, yaji'ud dajjal fayas'ad uhudan fayatatalla fayanzur fayaqulu li ashabihi ataruna ila hadzal qasril abyad hadza masjidu Ahmad summa ya'ti sabqatal juruf. Jadi intinya hadis itu mengatakan bahwasanya nanti Dajjal datang, kemudian dia naik ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud itu dia akan melihat Madinah. Di situ ada Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Dajjal berkata pada para pengikutnya, oh itu loh masjidnya Ahmad atau Muhammad, itu terlihat seperti istana berwarna putih. Itu ada di hadis riwayat Musnad Ahmad dan riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Namun sayangnya menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiqannya atas kitab Musnad Ahmad itu, beliau berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Tidak hanya Syekh Syu'aib Al-Arnaud, tapi Syekh Nabi Al-Basra dalam kitab Anisus Sari Syarah Fathul Bari, ia juga berpendapat demikian, hadis ini dhaif. Mengapa dhaif? Karena ada perawi yang bernama Abdullah bin Syakik dan Mihjan bin Al-Adra itu sebenarnya tidak bertemu, ada keterputusan sanad di situ. Dalam literatur hadis ini disebut dengan hadis munqati. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah ilmu hadis bahwasanya hal-hal yang berbau gaib termasuk kemunculan Dajjal yang tidak diketahui sebenarnya oleh siapapun, itu tidak bisa menggunakan hadis dhaif, yang mana hadis Dajjal membangun istana itu dinilai dhaif oleh para ulama ahli hadis. Nah, sahabat Bincang Syariah, argumentasi selanjutnya adalah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa Dajjal itu tidak bisa masuk ke wilayah Madinah, di mana Gunung Uhud dan Sabqatal Juruf itu berjarak 7 km dari Madinah. Artinya dia masih masuk wilayah Madinah. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Madinah haramu ma baina airin ila thaurin. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Madinah itu cakupan wilayahnya adalah antara gunung air sampai gunung Thaur. Jadi di sekitar itu ada gunung Uhud dan wilayah Al-Juruf, yang mana cakupannya masih di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi tidak mungkin Dajjal bisa membangun istana di Uhud dan Sabqatul Juruf karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, sahabat Bincang Syariah, yang selanjutnya adalah kemunculan Dajjal pada tahun 2024 ini dikaitkan dengan hadis munculnya seorang pembaru atau mujaddid setiap 100 tahun. Ada orang yang merefer bahwa 100 tahun itu dihitung sejak keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Artinya 100 tahun setelah itu adalah tahun 2024. Nah, padahal hadis mujaddid tentang mujaddid dalam riwayat Imam Abu Daud itu menyebutkan sosok orang, bukan negara. Kalau Turki Utsmani itu kan negara, bukan orang. Nah, orang ini tidak menyebutkan siapa mujaddidnya pada masa Turki Utsmani. Itu yang pertama, kekeliruannya di situ. Kemudian yang kedua, dia menyebutkan bahwasanya Dajjal nanti akan dilawan oleh Imam Mahdi didampingi dengan Nabi Isa pada tahun 2024. Padahal tidak ada secara spesifik hadis yang menyebutkan demikian. Nah, itu hanyalah klaim
belaka yang tidak berdasar. Nah, kalau kita mau merujuk tentang hadis-hadis Imam Mahdi, kita bisa membaca karya Syekh Abdul Alim Abdul Azim, yaitu Al-Mawsu'ah fi Ahaditsil Mahdi As-Sahihah wa Dha'ifah. Nah, beliau ini adalah ulama India yang S1 di Madinah, S2-nya di Ummul Qura, Mekah, S3-nya di Kairo. Beliau memang ahli di bidang hadis. Kita bisa merujuk kitab yang berbahasa Arab tersebut. Jadi tidak hanya klaim-klaim belaka yang tidak ada rujukannya sama sekali. Apalagi masalah Dajjal, Imam Mahdi, kemunculan Nabi Isa, itu adalah masalah-masalah gaib yang tidak boleh diprediksikan. Apalagi menggunakan hadis-hadis dhaif atau maudhu, palsu. Sekian dari saya, sahabat Bincang Syariah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.